Ini kembali ke pertanyaan saya tadi. Ya. Bapak mengalami tindak kekerasan sebagai pelaku karena diminta keterangan atau sedang mendampingi klien? Bisa dua-duanya. Baik, bagaimana itu, Pak? Jadi ceritanya ada orang namanya Edi. Edi ini punya utang 1 miliar tahun 2004 Kepada seseorang? Kepada seseorang. Seseorang. Nah, Edi ini nakal karena nganggep dia berhutang kepada orang dari Cina yang bahasa Indonesianya pun belepotan. Ini orang gampang ditipu. Ternyata dia nggak mau bayar, kemudian alamat pindah, nomor handphone ganti, tidak bisa dihubungi. Nah, terakhir si korban yang merasa tertipu oleh Edi ini minta tolong saya. Minta tolong saya, akhirnya karena saya bilang ini bukan profesi saya nagih utang, nanti saya suruh orang, dia ngasih kuasa ke saya, kuasa itu saya substitusikan ke orang lain. Akhirnya pelaku yang namanya Edi ini ketemu, setelah berbelit-belit dia ngaku memang punya utang. Nah, akhirnya dia buat pernyataan, pada tanggal 29 Juli saya sanggup bayar, sekarang saya belum punya uang, sebagai jaminan untuk bayar itu, saya jaminkan ini rumah dan mobil saya. Ada pernyataan secara tertulis ditandatangani oleh Edi. Kemudian ada yang mengatakan, bagaimana saya percaya Anda, nanti Anda ngibul lagi. Anda harus rumah Anda harus ditongkrongin, dipantau terus-menerus. Oke, kata Edi. Selesailah pertemuan itu pada tanggal 15 Juni tahun 2008. Selesai dari pertemuan itu, nggak lama kemudian si Edi bikin laporan di Polda Metro Jaya. Katanya rumahnya diduduki, mobilnya dirampas. Polisi di Polda Metro Jaya bagian Ranmor langsung panggil si orang yang ngasih kuasa ke saya sebagai tersangka. Saya datangi Polda. Anda dibayar berapa? Langsung bikin orang jadi tersangka tanpa memberi kesempatan kepada dia untuk memberikan keterangan, saya bilang gitu. Atas protes saya, panggilan sebagai tersangka ini diubah jadi saksi. Lah, di mana profesionalisme kalau seperti itu? Saya tunjukkan semuanya. Ini bukti penyerahannya. Sekarang mau pelanggaran dari mana, mau diteruskan silahkan. Saya tantang seperti itu. Akhirnya saya diperiksa juga sebagai saksi. Saya diperiksa sebagai saksi, ada beberapa keterangan saya, polisi yang nggak mau tulis. Akhirnya saya ribut sama polisinya. Kalau Anda nggak usah minta keterangan saya, kalau memang Anda mau tulis, mau Anda, saya bilang gitu. Selesai urusan sampai di situ, reda. Akhirnya ternyata si yang namanya Edi ini nakal, mungkin nggak bisa memperalat Polda Metro, dia pakai akal lain. Dia jual tanah ini ke orang lain, tanah dan rumah ini ke orang lain, entah jualnya beneran apa jualnya pura-pura. Nah, si pembeli bikin laporan di Polres Metro Jakarta Utara. Padahal dengan kelakuan Edi yang seperti itu, Polres Metro Jakarta Utara sudah saya kirimi surat, saya mungkin akan menduduki rumah ini dengan alasan seperti ini. Tanda terima surat dari dari Polres Metro Jakarta Utara ada. Ternyata pada tanggal 12 September tahun 2008 dia Polres Metro Jakarta Utara terima laporan. Malam harinya dia tangkap orang yang jaga di lokasi itu. Dia tangkap malam-malam. Nah, saya yang mendapat laporan, saya tengok ke Polres Jakarta Utara kenapa dia ditangkap. Padahal semua dokumen yang mendukung kenapa mereka berada di tempat itu jelas, semuanya ada. Sampai di situ saya diseret oleh polisi. Kemudian di satu ruangan, di ruang unit 1 lantai 4, saya dipukulin sama polisi. Kepala saya dipukulin, tangan saya dipukulin, sampai keesokan harinya itu. Apa yang ingin dicapai, Pak, dengan Bapak dipukuli seperti itu? Kamu tersangka utamanya, kamu pelanggar hukum. Seperti itu. Padahal saya bilang kepada polisi, saya bukti-bukti semua ada di mobil, enggak usah bukti-buktian. Kamu dokter beli dari mana katanya. Akhirnya saya disiksa di situ, dipukulin di situ. Terus lama setelah itu ingin saya katakan bahwa saya ditangkap di situ itu sebelum ada surat perintah penangkapan. Padahal menurut hukum tidak boleh tangkap orang tanpa ada surat perintah penangkapan. Nah, sampai kasus penyiksaan ketahuan oleh teman-teman saya, tangan saya difoto, teman-teman saya mendesak polisi agar dilakukan visum terhadap saya. Semua itu tidak dipenuhi oleh polisi. Sampai akhirnya berkat dukungan dari media massa yang memberitakan kasus ini, kemudian dari beberapa rekan saya di DPR mengangkat persoalan ini di Komisi 3 DPR, barulah perlakuan terhadap saya itu berubah, menjadi baik. Kenapa nggak dari dulu bilang sama polisi, katanya. Saya bilang, saya punya perkara, tapi saya tidak ingin memenangkan satu perkara hanya karena kedekatan saya dengan polisi.
Mari kita terapkan aturan main. Saya harus bilang seperti itu. Nah, apa yang saya katakan tadi, kalau di Jakarta aja, di ibu kota masih terjadi hal seperti itu, apalagi di pinggiran Indonesia. Kalau terhadap seorang advokat dengan jenjang akademik doktor seperti saya itu bisa terjadi, apalagi terhadap orang yang nggak sekolah. Nah itu dia, saya ke Pak Nurholis ya. Pak Jazuni seorang dokter, beliau adalah seorang advokat, mendampingi klien mendapat tindak kekerasan. Betul. Dalam konteks ini aparat adalah penegak hukum. Betul. Tapi kan Pak Jazuni juga membela klien, konteksnya juga penegak hukum, iya kan? Ya. Dalam konteks ingin mengadvokasi tentu saja Pak ya. Ya. Nah, apa yang terjadi di situ Pak? Boleh nggak? Ini dua-duanya aparat dalam tanda kutip ya Pak ya, penegak hukum juga. Tentu tindakan itu bukan hanya kepada penegak hukum ya, kepada masyarakat ordinary people, masyarakat umum gitu ya. Pastinya lebih itu parah. juga nggak boleh. Nggak boleh. Tapi yang menarik kan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Jazuni itu adalah ini kan sebenarnya gunung es. Kalau di Indonesia kan begitu. Jadi misalnya kalau KPK misalnya ya mengungkap satu kasus korupsi di satu dinas, itu kan sebenarnya kalau di satu tempat, jangan-jangan ini cuma satu. Banyak kasus itu terjadi di seluruh Indonesia dengan berbagai faktor. Nah, kasus yang seperti Pak Jazuni alami ini kan karena kebetulan beliau adalah doktor, advokat gitu ya. Nah, ini punya nilai misalnya publish. Nah, ini juga menurut saya juga positif. Tetapi sebenarnya kasus jangan-jangan kasus yang seperti Pak Jazuni yang alami ini juga terjadi di seluruh Indonesia. Bayangkan betul. Saya sependapat bagaimana itu orang yang desanya belum ada listrik tapi sudah ada kantor polsek misalnya kan. Dan belum ada media dan sebagainya. Saya kira terjadi di sana siapa yang tahu. Nah, oleh karena itu saya ingin sampaikan data tahun ini di Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, di mana saya yang bertanggung jawab di dalamnya, itu menerima 4.200-an kasus ya semuanya ya. Nah, yang masyarakat adukan ke Komnas HAM. Nah, 1.200-nya itu dari 4.200 setahun kemarin. Sekitar 1.200-nya itu sekitar 30%. Iya, 30-33% itu kepolisian yang diadukan. Aparat yang diadukan? Kepolisian. Khusus kepolisian. Nah, ya kasus-kasusnya yang kayak gitu, ada yang dalam pengaduan ya. Saya sampaikan yang dalam pengaduan itu yang kayak salah tembak, penganiayaan, dalam proses-proses hukum, abuse of power ya, menggunakan kewenangan yang berlebihan maupun tindakan-tindakan kepolisian di luar proses-proses penegakan hukum. Nah, jadi menurut saya ada dugaan ini memang PR yang berat bagi Kapolri yang baru ya. Jadi ada culture, ada faktor-faktor lain yang memang yang harus dibenahi di kepolisian. Saya menduga memang ini berdasarkan laporan yang masuk Komnas Pak ya. Itu memang banyak terjadi yang seperti, bahkan mungkin lebih ekstrim. Bahkan beberapa laporan saya sebutkan saja itu ada yang meninggal dunia, tapi ini masih diduga ya, masih diduga. Dan keluarganya mengadukan ya? Dan keluarganya mengadukan ke Komnas. Itu masih diduga dilakukan oleh kepolisian. Karena misalnya ketika ada kata-kata begini dalam laporan itu, anak saya atau paman saya itu ditangkap jam sekian, tapi pulang sudah meninggal dunia misalnya. Nah, itu kan saya cermati dalam laporan-laporan yang seperti itu, dan itu ya saya kira contoh-contoh ya kasus-kasus kekerasan yang memang masih terjadi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kalau wilayahnya yang masuk ke Komnas itu terjadi di seluruh Indonesia. Dan yang penting juga dicatat, kalau kita berdasarkan pengaduan, berapa banyak orang Indonesia yang mau mengadukan persoalannya juga. Jadi yang berani mengadu. Jadi dari 4.000, karena Pak Jazuni punya akses tadi ya. Nah, jadi yang 4.000 yang keterima di meja saya itu orang yang melek, yang bisa baca tulis, yang bisa ngirim surat buat pengaduan ya. Sehingga saya betul-betul prihatin atas. Baik, Pak Nurholis, Pak Jazuni, ini, kita masih punya satu sesi lagi dan nanti kita bahas bagaimana solusi yang bisa kita tawarkan dalam konteks ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan kembali dalam program Mimbar Hukum yang mengangkat tema kekerasan aparat setelah Anda menyimak yang berikut ini.